Bapak bisa memberikan contoh-contoh seperti apa sih kerjasama New Tradisi dengan perusahaan teknologi untuk memfasilitasi integrasi AI melalui data center? Mungkin beberapa hal, mungkin saya bisa share apa yang kami lakukan. Ada beberapa penyedia teknologi, jadi penyedia teknologi global yang saat ini mungkin beroperasi di US. Mereka belum pernah ke Asia Tenggara ataupun ke Indonesia. Indonesia otomatis menjadi eye-catching begitu karena marketnya ya, market yang besar. Nah, dia tidak punya local context knowledge sama sekali. Kemudian dari situ posisi kami adalah kami bukan cuma pemain data center tapi juga ekosistem. Jadi dapat dari mulai data center, connectivity, even dengan kalau bicara go to market, kami juga bisa relate ke parent kami atau Telkom Group dalam hal ini. Dan apa yang dilakukan adalah biasanya dia akan pertama mencari data center karena AI ini pemakaian power dan juga kebutuhan spesifik data centernya itu tidak gampang. Nah ini yang salah satu value yang kami berikan kepada pemain ini, dan kemudian setelah itu ada juga kebutuhan dari sistem integrasinya. Karena nggak mungkin dia datang membawa semua pegawai atau stafnya untuk melakukan integrasi. Nah, 3 tripartit kerjasama ini itu yang sekarang sedang kami lakukan. Dan ini mudah-mudahan menjadi template kita, karena kita pada akhirnya kan netral ya. Jadi siapapun bisa bekerja sama dengan kami untuk bidang AI ataupun untuk menyasar digital ekonomi dari Indonesia. Baik, seberapa menantangnya kerjasama ini ya untuk New Tradisi? Mungkin tantangan lagi-lagi yang bisa kita rubah jadi peluang. AI barang baru, tuh yang pertama. Kemudian saat ini ada beberapa isu geopolitik yang saat ini mungkin terjadi dengan negara tetangga kita, di mana mereka memberikan banyak sekali insentif untuk pemain-pemain data center itu untuk masuk. Jadi pajak, kemudian harga energi yang lebih rendah. Nah, ini tantangan yang kami miliki saat ini. Tetapi pada akhirnya dengan adanya endorsement untuk data sovereignty law itu akan menjadi sesuatu yang tetap leveraging bagi kita, bahwa data itu memang pada akhirnya harus ada di sini. Setelah itu kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa meleverage volume yang kita punya itu untuk menurunkan dengan skala ekonomi yang lebih besar, otomatis kita akan bisa compete dengan apa yang sudah diberikan oleh negara tetangga kita saat ini. Baik, apakah ke depannya New Tradisi akan fokus untuk bisa membuat kerjasama seperti ini lagi dengan perusahaan-perusahaan dari global? Itu menjadi fokus kami saat ini di luar kemampuan kita untuk mengadres pasar global ya. Ini menjadi salah satu strategi yang kami lakukan. Baik, selain strategi ini, lalu seperti apa rencana jangka panjang New Tradisi untuk pengembangan infrastruktur AI ready untuk data center? Saya tadi sampaikan, data center itu sipil, mechanical, dan electrical. Dari hal sipil, itu kekuatan lantai, itu sudah kami assess dan kami lakukan pembangunan untuk bisa mengedres kebutuhan rak itu sampai dengan mungkin 100 kW ke depan, sehingga ketahanan lantai itu tidak diragukan lagi, karena kalau sekali membangun data center dengan ketahanan lantai, misalnya yang tidak memadai untuk rak yang 100 kW, itu harus pertama mungkin tidak bisa dipakai, kedua kalaupun bisa dipakai kita perlu perkuatan yang otomatis perlu cost yang lebih lagi, dan yang terakhir kami masuk itu ke teknologi cooling yang terbaru, jadi liquid cooling. Nah, liquid cooling ini sangat spesifik dan juga sangat boleh dibilang tricky, karena pada akhirnya kita harus menyalurkan air itu sampai ke dalam rak. Nah, itu yang sekarang kami lakukan. Baik, bagaimana untuk kebutuhan energinya? Pasti kan dibutuhkan energi yang cukup besar, bahkan besar sekali begitu, seiring juga dengan kemajuan teknologi AI ini. Itu menurut saya menjadi salah satu leverage yang kita punya ya. Karena Indonesia saat ini energi itu boleh dibilang sedang dalam situasi yang sangat baik. Jadi energi yang kita punya, terutama listrik, itu cukup memadai untuk
menunjang industri AI ini. Dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan lokasi-lokasi kita ini yang sedang berlebihan energi untuk bisa mengadres pasar AI. Mungkin Jawa pada saat ini akan menjadi sasaran. Kita punya sekarang ada di Jawa dan juga di Batam yang akan kita peruntukkan untuk AI. Dan kita juga bekerja sama dengan pemain-pemain yang pada akhirnya bisa menyediakan yang namanya sustainable energy atau green energy, mendapatkan pasokan energi dari matahari, dari air, dan juga dari geothermal. Baik, seperti apa fokus New Tradisi untuk menjaga keberlanjutan, terutama dari sumber energi yang dipakai? Pada akhirnya kita ikut dengan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi zero carbon di 2060, tapi menuju ke sana kita punya staging di mana kami akan berusaha masuk ke 25%. Carbon neutral, setelah itu masuk 50%. Tapi ini semua tergantung kepada ketersediaan energi dan tempat yang akan kami sasar nanti. Dan juga sampai saat ini memang di-appreciate oleh pelanggan yang pada dasarnya adalah pelanggan-pelanggan besar yang menghargai sustainability ini. Baik, Bapak melihat seperti apa sih upaya untuk bisa menuju sistem yang benar-benar meningkatkan keberlanjutan begitu, apalagi di saat seperti ini kita lihat untuk mencapai sustainability ini kan biasanya dibutuhkan investasi tambahan. Apakah ini juga terjadi di New Tradisi? Pasti. Jadi untuk keberlanjutan itu investasi akan ada. Seberapa besar investasi itu akan tergantung terhadap apakah pelanggannya akan membayar atau tidak. Beberapa pelanggan mereka appreciate dan mereka menghargai itu dalam bentuk juga berusaha memberikan cost recovery. Dan yang lain yang kami lakukan, melakukan sinergi dengan penyedia-penyedia energi terbarukan ini, itu untuk bisa sama-sama mengadres pasar. Baik, tadi Bapak sudah jelaskan seperti apa proyek-proyek kerjasama dengan perusahaan teknologi global gitu. Tapi untuk proyek-proyek atau kasus-kasus penggunaan AI yang sudah ditangani oleh New Tradisi, mungkin Bapak boleh elaborasi lagi seperti apa contohnya? Untuk case, kami di grup itu punya beberapa unit yang memang spesifik melihat use case ini. Dan nanti di tanggal 25 Agustus itu kita akan ada event khusus itu yang untuk mengedres yang namanya the other side of AI. Jadi kita mungkin bicara tekniknya itu sekitar 30%, 70% itu bicara ethics. Jadi etika dari AI itu seperti apa di other side-nya, dari vertikal kita lihat perbankan, dari legal, kemudian dari education. Ya mungkin ini yang kami baca dan kami lihat, mungkin nanti yang namanya ulangan atau ujian itu kembali ke kertas sama bolpen lagi. Baik, tadi Bapak sempat mention soal etika AI. Ini menarik, mungkin banyak orang yang tidak tahu etika AI itu seperti apa sih dan bagaimana cara untuk bisa menerjemahkannya ke masyarakat. Ini hal yang memang baru, yang kami sendiri terus terang kami tidak punya banyak pengetahuan. Untuk itu kami lakukan summit yang akan kami lakukan tanggal 25 nanti. Itu mengundang semua pakar. Yang pakar yang memang berada di vertikalnya sendiri-sendiri, ada di kesehatan, ada di pendidikan, kemudian ada juga di masalah-masalah legal. Nah dari situ nanti memang kita gali, masing-masing pasti punya concern. Yang saya sampaikan tadi pendidikan, sekarang mungkin kecepatan untuk bikin paper misalnya, ya tinggal dimasukin aja di dalam, ada 3 sama ChatGPT, ada Gemini, ada juga Copilot yang bisa kita tanya. Dan dari 3-nya mungkin kita bisa bandingkan dan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Tapi apakah itu yang diinginkan? Nah itu etikanya seperti apa? Nanti di tanggal 25 itulah akan kita dengarkan. Baik, dan apakah ini bentuk sosialisasi yang dilakukan New Tradisi untuk menyampaikan ini ke masyarakat? Atau memang ada bentuk sosialisasi lain yang juga tengah berada dalam pipeline saat ini? Yang paling dekat memang ini yang kami lakukan, jadi kami menyasar etikanya. Karena memang tidak terlalu banyak dari
player atau penyedia data center itu yang menyasar ke bidang etika ini. Karena secara teknis, ya memang rumit, tapi itu hal yang pasti-pasti. Etika inilah yang sekarang kami coba melakukan kolaborasi dan pada akhirnya kita bisa angkat ke level grup untuk bisa menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. Baik, seiring juga dengan kemajuan AI, Bapak melihat impact-nya seperti apa? Apalagi yang mungkin perlu kita perhatikan kalau tidak kita bereskan sekarang, ini mungkin baru akan kita rasakan dampaknya nanti. Ya, contoh yang saya sampaikan setiap pagi, itu kalau memang nanti kita masuk ke level inferencing, kecepatan kita sampai ke kantor mungkin akan lebih baik. Karena pemilihan rute, kemudian kecepatan dia beradaptasi terhadap traffic itu akan menjadi lebih baik gitu. Itu mungkin salah satu contoh. Yang lain-lain saya rasa banyak yang bisa kita elaborate ya, dari sisi financial, dari sisi ya mungkin pendidikan yang paling signifikan nanti, dan yang lain hal yang mungkin tetap kami bukan subject matter expertnya, tapi kami berusaha belajar dari mereka. Baik, lalu kalau melihat prospek dari teknologi AI ini dalam beberapa tahun ke depan, Anda menyimpulkan seperti apa sih peran data center sebagai AI enabler? Pada akhirnya ini adalah satu infrastruktur yang kalau memang kita tidak siap, enabler itu akan terjadi tapi mungkin tidak maksimal. Jadi kesiapan untuk data center dalam hal menampung semua workload AI ke depan ini sangat penting, karena mau tidak mau yang namanya AI begitu dia masuk ke inferencing itu harus dekat dengan pasar. Dan pasar terbesar di Asia Tenggara itu memang ada di Indonesia, dan jumlah dari use case, kemudian jumlah dari data yang akan diolah, jumlah dari data yang akan dijadikan model untuk pertumbuhan digital ekonomi itu sangat signifikan dan memang harus disediakan infrastrukturnya. Baik, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Andrew Tonulus Albert, CEO Telkom Data Ecosystem atau NutraDC sudah bersama kami di Terima kasih, Mbak.